Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Putri Nur Anggraini dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi mengenai mekanisme perilaku individu berdasarkan teori kognitif. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian dari teori kognitif. Sejarah teori kognitif. Sebelum kelahiran teori kognitivisme, teori behaviorisme sangat mendominasi teori-teori belajar selama kurang lebih 1 abad. Teori kognitivisme lahir sebagai bentuk kritik terhadap teori behaviorisme. Dalam pandangan kognitivisme, manusia bukanlah makhluk yang bersifat pasif terhadap lingkungan, melainkan makhluk yang berusaha untuk memahami lingkungannya. Di tahun 1960-an, behaviorisme sebagai paradigma pembelajaran yang sangat dominan sebelumnya perlahan mulai digantikan dengan kognitivisme. Kognitivisme bukanlah merupakan hasil pemikiran satu orang, melainkan sekumpulan dari beberapa teori, di antaranya adalah teori pembelajaran tanda, teori pengembangan kognitif individu, teori perkembangan kognisi sosial, teori disonansi kognitif, teori asimilasi, kondisi pembelajaran, teori elaborasi, dan konsep mapping. Selanjutnya, merupakan pengertian dari teori kognitif. Teori kognitif, kognitivisme terkait kognisi atau knowing, yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu mencangkup perolehan, pengorganisasian, pemakaian, pengetahuan. Artinya, kognisi fokus pada memori, atensi, persepsi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas, serta peran struktur mental atau pengorganisasiannya dalam proses mengetahui sesuatu. Tekanan utama pendekatan psikologi kognitif terletak pada bagaimana informasi diproses dan disimpan. Ini tentu berbeda dengan pendekatan psikologi behavioristik yang fokus pada tingkah laku dalam konteks lingkungan dan konsekuensinya. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Lalu terdapat tokoh terkenal yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Piaget juga mengemukakan proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Devita Anindya Putri. Saya akan menjelaskan tentang proses teori kognitif dan tahapan perkembangan teori kognitif. Yang pertama, proses teori kognitif. Menurut Jean Piaget, teori kognitif memiliki 3 proses yang mendasari perkembangan individu, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang pertama, asimilasi, yaitu proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi, yaitu apabila struktur kognitifnya harus disesuaikan dengan informasi yang diterima. Yang ketiga, ekuilibrasi, yaitu
proses penyesuaian yang terjadi secara seimbang dan terus-menerus yang dilakukan secara asimilasi dan akomodasi. Pada dasarnya, proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi sudah berlangsung sejak bayi. Saat seseorang tumbuh menjadi dewasa, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya, sehingga menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan teori kognitif. Menurut Jean Piaget, tahapan perkembangan teori kognitif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap sensor motor. Yang kedua, tahap praoperasi. Yang ketiga, tahap operasi konkret. Yang keempat, tahap operasi formal. Yang pertama, tahap sensor motor terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, seorang anak memperoleh pengalaman melalui perubahan fisik atau gerakan anggota tubuh dan sensorik atau koordinasi alat indera. Sebagai contoh, seorang anak mulai bisa berbicara, meniru suara kendaraan, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, tahap praoperasi terjadi pada usia 2 sampai 6 tahun. Tahap ini merupakan tahap pengorganisasian yang konkret. Maksudnya, pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pengalaman yang konkret daripada pemikiran yang logis. Sehingga, jika ia melihat objek-objek yang kelihatan berbeda, maka ia mengatakan berbeda pula. Contohnya, seorang anak disediakan 5 buah kelereng yang sama besar di atas meja. Lalu, kelereng itu diubah letaknya menjadi kejauhan. Maka, pada tahap ini, anak akan mengatakan jika jumlah kelereng jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Yang ketiga, tahap operasi konkret terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini umumnya seorang anak sudah berada di sekolah dasar. Di tahap ini pula, anak telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda yang konkret. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan mengklasifikasikan dan memandang suatu objek secara objektif dan irreversibel. Contohnya, seorang guru meletakkan 8 batang lidi dengan panjang yang berbeda-beda secara acak di atas meja. Guru tersebut meminta siswa untuk mengurutkan batang lidi berdasarkan panjangnya. Namun, banyak siswa yang mengurutkannya dalam kelompok batang lidi besar atau kecil, bukan berdasarkan urutan panjang yang benar. Dan yang terakhir, yang keempat, tahapan operasi formal terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mampu menalar dengan menggunakan hal-hal abstrak, dengan menggunakan simbol-simbol atau ide-ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rokim Hakim, jurusan BKI 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kognitif dan implikasi dalam pembelajaran. Belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan,
pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Ada beberapa hal penting yang dikemukakan oleh Piaget, diantaranya adalah: yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dengan dikembangkan oleh setiap individu sendiri melalui interaksi dan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya. Pengetahuan, wawasannya, dan pemahamannya semakin berkembang. Individu juga mampu memodifikasi pengalaman yang diperoleh melalui lingkungan sehingga melahirkan pengetahuan atau temuan-temuan baru. Yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Artinya dalam proses pembelajaran, perilaku terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik berbeda-beda. Susunan saraf seseorang akan semakin kompleks seiring dengan berkembangnya umur. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Faktor penunjang perkembangan kognitif. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi seseorang pindah tahap perkembangan intelektualnya. Yang pertama, kematangan, yaitu proses perubahan fisiologis dan anatomis, proses pertumbuhan tubuh, sel otak, sistem saraf, dan manifestasi lainnya yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 2. Pengalaman fisik, yaitu pengalaman yang melibatkan seseorang untuk interaksi dengan lingkungan, memanipulasi objek di sekitarnya, dan membuat abstraksi dari objek tersebut. 3. Pengalaman logika matematika, yaitu pengalaman membangun hubungan atau membuat abstraksi yang didapat dari hasil interaksi terhadap objek. 4. Transmisi sosial, yaitu proses interaksi sosial dalam menyerap unsur budaya yang berfungsi mengembangkan struktur kognitif. 5. Ekuilibrasi, yaitu kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan, yang merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat kognitif yang lebih tinggi melalui asimilasi dan akomodasi. Pada proses ini mengintegrasikan faktor kematangan, pengalaman fisik, pengalaman logika matematika, dan transmisi sosial. Kesimpulan, teori kognitif adalah teori yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Jadi dalam hal ini menilai benar tidaknya pendapat yang dikemukakan oleh berbagai teori itu, kita harus memandangnya dari berbagai segi.